Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pertarungan semakin intens di Pulau Aegean dan tentu pesan dari Vegapunk sepertinya benar-benar sudah akan berakhir. Pemerintah dunia sudah mengetahui lokasi sumber sinyal tersebut dan akhirnya pesan dari Vegapunk berakhir secara prematur. Tentu kali ini adalah momen krusial mengingat fokus dari Gorosei selanjutnya akan melenyapkan dua stela yang tersisa yakni Atlas dan juga Lilith. Ini berarti Luffy dan juga kawan-kawannya harus segera keluar dari Pulau Aegean. Satu persatu kru sudah berkumpul di kapal bajak laut raksasa dan kini hanya satu langkah lagi yakni mengamankan kapal raksasa yang sudah dijaga oleh duo Nika yakni Joy Boy dan juga Joy Girl. Bagaimanakah pertarungan dari dua Nika ini akan berlangsung melawan Saint Mars dan mungkinkah kali ini akan ada momen yang akan didapat oleh robot kuno yang bangkit lantas mulai bertarung serius melawan para Gorosei. Jika kalian suka dengan pembahasan tambahan kali ini silahkan share dan like video ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bajak laut topi jerami dan aliansinya sedikit lagi akan melakukan pelarian menjelang akhir chapter sebelumnya. Pada chapter terakhir kita melihat Bonnie dan juga Luffy bersama-sama berada dalam bentuk Gear 5 dan sekarang mereka harus berusaha menahan gempuran dari para Gorosei sehingga mereka dapat berlayar dengan efisien dan meninggalkan pulau ini untuk secepatnya. Di chapter sebelumnya, kita melihat Luffy dan juga Bonnie bertransformasi menjadi Gear Y bersama-sama dalam upaya untuk melawan Gorosei. Disinilah kemungkinan besar kita akan melihat pertarungan habis-habisan antara Mars melawan duo Nika ini dari awal. Kedua karakter ini telah merubah dirinya menjadi Nika. Mereka bebas dan tidak terbatas. Artinya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, dalam alur pertarungan mereka nanti, kita hampir dapat memastikan bahwa Luffy dan juga Bonnie akan menciptakan pukulan pertama mereka dan melukai Mars pada proses ini. Oda tentu saja akan meningkatkan value dari karakter Bonnie di dalam chapter berikutnya. Ini adalah kesempatannya untuk bertemu dengan Gorosei yang menyebabkan dia sangat kesakitan di perjalanan hidupnya. Jika Luffy akhirnya bertarung melawan Mars, maka ada kemungkinan besar Bonnie akan menghadapi Saint Saturn dan melukainya dalam pertempuran. Ini akan bersifat simbolis karena Saturnus secara langsung bertanggung jawab menyebabkan Bonnie sangat kesakitan dan tindakannya yang merusak ini akan menyenangkan jika kita melihat bogeman mentah dari anak Kuma ini lagi-lagi mendarat di wajah dari Saint Saturn. Nah, di chapter berikutnya kemungkinan besar juga akan fokus pada Luffy yang sudah bisa untuk melukai para Gorosei. Dalam chapter-chapter lalu, Luffy telah memberikan damage yang luar biasa, namun ini tidak terbukti secara signifikan. Itu disebabkan oleh fakta bahwa Gorosei ini memiliki kemampuan aneh untuk beregenerasi dari setiap serangan yang dilakukan oleh musuhnya. Nah, ini bisa sangat terjadi saat Luffy dan Bonnie bertarung melawan para Gorosei dan kuncinya sendiri tidak lain karena munculnya raksasa besi yang bertarung dengan mereka. Chapter berikutnya akan sangat berpotensi kita akan melihat kembalinya raksasa besi. Di chapter sebelumnya, raksasa besi sedang tenggelam ke laut. Anehnya, raksasa besi kehilangan keinginannya untuk bertarung dan ini karena Nika sudah tidak lagi berada di Aegean yang menjadi pikirannya. Jadi tampaknya hanya ketika Luffy yang telah berubah menjadi Nika, raksasa besi dapat merasakan kehadirannya kembali. Setiap kali Gear Wave ini dimatikan, Nika tidak lagi terdeteksi oleh raksasa besi. Ini berarti Joy Boy di masa lampau mampu mempertahankan transformasi Nika yang sangat lama. Terlepas dari hal tersebut, Luffy dan juga Bonnie telah berubah menjadi wujud Nika sekarang dan detak jantung dari genderang pembebasan pun terdengar. Ini pasti semakin memperkuat raksasa besi ini. Kita benar-benar mengharapkan ya bahwa raksasa besi ini berenang di chapter berikutnya dan berpotensi bertarung bersama Luffy dan juga Bonnie melawan Gorosei. Ini kesempatan baginya untuk bangkit dan bertarung bersama Nika, apalagi detak jantungnya kembali terasa menjelang akhir chapter sebelumnya. Nah, raksasa besi akan memainkan peran yang sangat besar dalam memberikan damage penuh ke Gorosei. Sejauh ini, setiap serangan yang dilancarkan kepada Gorosei terbukti tidak berefek. Nah, kemungkinan besar raksasa besi dapat menggunakan energinya untuk melukai para Gorosei secara permanen. Dan kemudian Luffy dan juga yang lainnya akhirnya dapat mendapatkan petunjuk tentang cara menghadapi ancaman tersebut dengan benar di dalam pertempurannya nanti. Arc Pulau Aegean di One Piece hampir mencapai kesimpulannya. Chapter berikutnya seharusnya mempercepat pelarian ini lebih jauh lagi.
Di samping kita akan melihat pertarungan, melarikan diri masih menjadi prioritas utama dari kru. Mars mencoba menghentikan pelarian mereka di chapter sebelumnya dengan mengganggu mereka dengan menargetkan menghancurkan kapal dari para bajak laut raksasa. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana sisa dari kru bajak laut topi jerami di Labovis mencoba melompat turun dan melarikan diri. Tampak dalam chapter sebelumnya ya, Nasujuro sepertinya mendekati kapal bajak laut topi jerami yang berada di Labovis. Tentu saja Zoro dan juga Jinbe cukup kuat untuk menahan Sains Nasujuro saat ini. Tujuan dari kru bajak laut topi jerami yang utama saat ini adalah melindungi Atlas dan juga Lilith. Namun apakah hal itu bisa terjadi apa tidak? Itulah yang menjadi pertanyaannya sekarang. Semoga sisa dari Stella berhasil diselamatkan ya, dan upaya untuk mereka melarikan diri secepat mungkin akan benar-benar tercapai di chapter depan. Dalam chapter depan nanti, kemungkinan juga kita akan jelaskan bagaimana Saturnus menyadari ada dua Nika, dan momen itulah menjadi kilas balik tentang bagaimana dia memberikan Boni kekuatannya akan ditunjukkan, yakni Toshi Nomi akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari buah iblis tersebut. Seperti yang kita ketahui, nama dari buah iblis ini terungkap dalam SBS 107 yang diberi nama Toshi Nomi. Kata Toshi berarti cermin atau refleksi. Pada awalnya sepertinya Boni memakan buah iblis asli yang dia temukan dalam gereja. Namun kita kemudian mengetahui bahwa buah iblis Boni ini sebenarnya diinfus secara buatan melalui eksperimen obat yang dilakukan oleh Saint Saturn. Eksperimen sintesis buatan dari buah iblis ini menghubungkan beberapa kesamaan dengan eksperimen sebelumnya yang telah kita dengar dan lihat di One Piece. Semua eksperimen ini berkisar pada penemuan faktor sisilah atau elemen garis keturunan, kekuatan Boni untuk mempengaruhi usia seseorang, dan fakta bahwa buah iblisnya dimasukkan melalui obat. Ini pun memiliki kesamaan dengan energi steroid yang kita lihat di Fishman Island. Penemuan faktor sisilah inilah yang menjadi alasan dari pemerintahan dunia yang menangkap Vegapunk dan Mads dibubarkan. Sama seperti faktor sisilah yang dapat digunakan untuk mensintesis buah iblis secara artifisial, faktor sisilah juga dapat digunakan untuk membuat klon manusia. Nah, penerapan faktor sisilah pada proses cloning buah iblis dan cloning manusia tercermin dalam kekuatan Boni untuk meniru bentuk manusia. Hal inilah yang menghubungkan kita pada nama dari buah iblis milik Boni, yakni Toshi, yang berarti cermin atau refleksi. Kekuatan dari Boni merupakan semacam realisasi ataupun aktualisasi dari teori Vegapunk yang menyebut bahwa buah iblis adalah manifestasi dari keinginan manusia akan kemungkinan masa depan evolusi manusia. Namun pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kekuatan dari Boni bekerja? Penjelasan terbaik sudah kita dapatkan dari Saturnus di chapter 1103. Boni mampu mengubah apapun yang dia inginkan sesuai dengan masa depan apapun yang dia dapat bayangkan. Namun efektivitasnya dibatasi oleh kesadarannya akan kenyataan. Nah, melalui kekuatan inilah Boni mewakili kemampuan untuk meniru ataupun merefleksikan impian masa depan yang dia bayangkan akan mungkin terjadi. Yep, dan mungkin akhir dari One Piece chapter depan akan kembali mengungkapkan rincian dari pesan Vegapunk berlanjut kembali. Kemungkinan isi pesan terlanjutan tersebut adalah ada seseorang yang bisa mengambil wujud yang sama seperti Joy Boy, dan nama dari sosok tersebut adalah Luffy si topi jerami. Yep, mungkin hanya itu yang bisa Tamgon sampaikan terkait dengan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi di chapter depan mengenai dua Nika yang akan kita lihat beraksi melawan Gorosei nanti. Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan kali ini ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamgon hari ini. Sampai jumpa di spoiler besok. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.